kasih dulu izin teman-teman yang lain. Oke, kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan nanti sedikit ada pencerahan bagi teman-teman yang sekarang sedang galau, ya, sedang galau tingkat dewa. Galau tingkat dewa akibat kisi-kisinya itu apa ya, mendadak banget gitu ya, mendadak banget. Sehingga saya baca tweetnya di BKN ya, di BKN banyak yang mencaci dan lain sebagainya, apalagi yang ujiannya besok. Yang besok bulan tanggal 15 ujian siapa saja? Bisa ditulis di chat, silakan. Siapa aja? Oke. Saya cek siapa aja yang mengalami surprise. 15. Saya ada yang tanggal 15, nggak apa-apa. Saya bilang tadi kalau rezeki Anda kapanpun, insya Allah pasti bisa. Kalau itu rezeki sudah menjadi rezeki Anda, santai saja. Apalagi yang tanggal 17 masih ada. Hari ini baru pengumuman. Yang baru pengumuman artinya belum ada jadwal. Jadi aku belum keluar. Waduh, kapan keluarnya? Oke, kita mulai saja. Kita mulai hari ini. Aduh, ini tolong jangan dicoret-coret. Ya, karena, sebentar saya matikan dulu mic. Mohon maaf, barusan saya harus keluar melerai. Ada perkelahian di antara kucing. Yang belum bisa masuk, sudah. Oke, kita mulai. Untuk kisi-kisi SKB D3 keperawatan, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat dari atau dari yang diumumkan sebenarnya saya tidak terlalu terkejut ya. Walaupun ya kita sama-sama terkejut. Kenapa? Karena pemberitahuannya itu sangat mendadak. Tanggal 10 itu diberitahukan, sehingga kita tidak bisa memperkirakan materi ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari dari materi yang kita pelajari bersama ya, dari materi yang kita pelajari bersama sebenarnya tidak usah khawatir kalau Anda menguasai konsep ya, kalau Anda menguasai konsep. Ya, itu yang menjadi harapan saya, bahwa Anda tidak boleh menghafal soal, tetapi konsepnya yang harus Anda pelajari. Oke. Oke, ini ada kemampuan umum yang kalau kemarin kemampuan umumnya itu adalah SDGs atau cerdik dan lain sebagainya ya. Kemarin visi misi Kabinet Jokowi dan lain sebagainya. Itu untuk kemampuan umum kemarin ya. Tapi saat ini ternyata kemampuan umum itu ada komunikasi teraput.
Komunikasi terapeutik ini materinya sudah saya kirim bagi teman-teman yang masih di gelombang yang baru. Nanti saya share materinya di mana, nanti teman-teman bisa mendownload. Dan nanti materi-materi pun akan saya berikan terus. Mudah-mudahan kita Senin pun akan masih ada Zoom, sehingga nanti bisa kita melihat apa yang menjadi masalah kita bersama. Yang pertama adalah komunikasi terapeutik, kemudian yang kedua upaya promotif dan edukasi. Upaya yang ketiga adalah penggunaan APD, kemudian kondisi lingkungan yang bersih dan aman, kemudian perawatan pasien paliatif, nanti saya jelaskan satu persatu, kemudian pendampingan pasien untuk kebutuhan spiritual, dan yang ketujuh adalah pendokumentasian tindakan keperawatan. Ini yang sifatnya umum. Kemudian ada yang sifatnya khusus. Ini ada 12 yang sifatnya khusus. Ya, yang 12 itu yang tertulis di kisi-kisi, ya, yang tertulis di kisi-kisi dari yang BKN kirimkan kepada kita. Isinya ini. Kemudian pengkajian dasar. Apa sih pengkajian dasar? Nanti kita coba bedah satu persatu. Kemudian oksigenasi sederhana dan alat kesehatan yang terpasang. Kemudian tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, dan kritikal. Kemudian ada early warning system, EWS, dan monitoring tanda vital. Resiko cedera pada pasien. Kemudian perawatan spesifik area anak dan area komunitas. Kemudian juga penerapan edukasi kesehatan kayaknya tumpang tindih gitu ya, dengan penerapan edukasi dengan tadi di atas ya. Tanda dan gejala, sign and symptom, tanda dan gejala artinya ini sangat luas sekali, tetapi nanti kita dilihat apakah tanda gejala yang sifatnya golden. Misalnya contohnya asma, ada wheezing, itu tanda dan gejalanya ya, itu yang sifatnya khusus ya. Tindakan terapi komplementer yang biasa dilakukan, misalnya ada apa ya, akupuntur, herba, dan lain sebagainya ya. Kemudian tindakan keperawatan pada pasien dalam tahapan pre, intra, dan post operasi itu juga merupakan bagian yang harus dipelajari. Lingkungan dan aman dan pencegahan injury sama dengan yang di umum tadi, komplikasi post op dan komplikasi pada luka. Tentunya komplikasi ini Anda sudah paham, ada defisiensi dan lain sebagainya, dan kita pernah membahas itu di soal dan di kuis. Kita pernah melaksanakan kuis terkait dengan defisiensi ya. Kemudian yang lainnya, oke. Nah, komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik, bagaimana, apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik dan apa yang harus teman-teman kuasai terkait dengan komunikasi terapeutik. Yang pertama, tentu saya sudah memberikan materi di grup umum, sebutkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, ada sender, ada receiver, ada message, dan lain sebagainya, itu sebagai dasar ya, sebagai dasar dalam kita berkomunikasi. Ada beberapa, ada noise dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Itu sangat-sangat mendasar dari komunikasi ya. Kemudian pada komunikasi ini pun berbeda. Komunikasi terapeutik berbeda pada anak, sesuai dengan tentunya Anda akan sangat-sangat penting pada saat kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada anak-anak yang 0 sampai 18 bulan, tentunya dia pada masa trust, tentunya
harus bagaimana caranya supaya anak itu bisa percaya pada kita, ya, itu pada anak. Begitu pula pada dewasa pun ada perbedaannya, ya, ada caranya bagaimana kita teknik berkomunikasi terapeutik, misalnya klarifikasi. Contohnya misalnya klarifikasi. Apakah betul Bapak mengatakan, misalnya pada pasien ODGJ juga ya, misalnya bahwa tadi mengatakan bahwa ada bayangan-bayangan hitam, itu teknik klarifikasi, ya. Itu seperti itu untuk komunikasi terapeutik. Kemudian ada pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Tadi ada pencast, tentu cara komunikasinya beda, ya, beda antara individu, kelompok dan lain sebagainya, tergantung dari besar kecilnya, ya, besar kecilnya. Kalau misalnya contoh penggunaan media, ini pun sama, komunikasi itu menjelaskan tindakan keperawatan di komunikasi terapeutik itu. Kemudian dari fase, dari mulai pra interaksi, kemudian orientasi, perkenalan, kerja, sampai dengan terminasi. Tentu kita akan membutuhkan apa yang kita sebut dengan SP atau strategi perencanaan. Strategi perencanaan ini juga adalah standar bagaimana kita menentukan komunikasi dibanding pada pasien, tentunya sesuai dengan komunikasi terapeutik, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kemarin juga ada pertanyaan yang sangat standar. Kalau Anda berkomunikasi, berhubungan dengan pasien, tanda kita menyatakan menghadir secara terapeutik, itu tandanya apa? Misalnya gesture dan lain sebagainya, itu akan kita coba pelajari selama nanti kita belajar, ya. Kemudian yang lainnya adalah upaya promotif dan edukasi. Barusan sudah saya singgung sedikit terkait dengan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Ya, itu sangat penting Anda mengetahui konsep. Kenapa harus tahu konsep? Ya, kita percuma kalau kita melakukan sebuah promosi kesehatan, tetapi kita tidak pun tahu konsepnya seperti apa, kita akan salah, sangat-sangat salah. Ya, itu yang menjadi kita harus paham konsepnya, jadi paham konsepnya. Itu yang harus kita tekankan, bahwa kita harus paham secara konsep. Ya. Dan program prioritas yang terkait. Bagaimana kita melakukan promotif? Tentunya Anda pun harus paham pencegahan promosi kesehatan itu apa sih, ya. Pencegahan pun Anda harus paham, misalkan pencegahan primer, pencegahan sekunder, ya. Kemudian ada juga tersier, itu juga merupakan bagian yang harus Anda kuasai. Nantilah kita masuknya besok, mulai besok kita masuk ke grup belajar yang nanti soal-soalnya saya upayakan untuk sesuai untuk kompetensi Anda sebagai D3. Karena ada sedikit perbedaan. Walaupun Anda konsepnya pun Anda harus paham, ya. Harus paham konsepnya secara general, harus paham. Kemudian program prioritas apa saja? Ada yang tahu program prioritas sampai saat ini? Ada berapa program prioritas yang sedang dijalankan oleh pemerintah? Anda harus paham, ya. Ada yang tahu? Silakan ditulis di chat. Program apa saja yang menjadi program pemerintah masyarakat pemerintah? Ada yang tahu? Silakan di chat. Ya. Aki, oke, Aki. Nah, itu oke, cukup. Banyak kan yang muncul. Ya.
Oke, artinya menjadi program pemerintah Anda harus paham, ya. Ini masa ini ada yang bertanya. Saya nggak akan bertanya dulu ya, akan mengomentari pertanyaan, ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan program prioritas dengan kita D3? Kaitannya dengan kita sebagai D3, tentunya bagaimana Anda bisa menjalankan. Kan tadi ingat loh, ada anak dan komunitas. Di komunitas itu kita berbicara tentang puskesmas, berbicara tentang cerdik, berbicara tentang apa lagi? Berbicara tentang germas dan lain sebagainya, ya. Itu semuanya harus Anda paham. Walaupun sangat sederhana, coba pikirkan oleh Anda. Judulnya hanya upaya promotif dan edukasi. Apaan itu coba? Tidak dijelaskan apa itu di dalamnya. Padahal di dalamnya ada promotif kesehatan, itu kan banyak yang harus dipromotifkan. Ya. Kemudian program prioritas individu, kelompok, dan masyarakat. Sama, ini pun Anda harus paham. Walaupun nanti kita lihat di materi yang saya berikan nanti apa saja yang harus Anda pahami, ya. Sabar. Jadi kelas ini nanti akan saya bagi, ya, akan saya bagi juga untuk Anda, ya, masih di sini ya, untuk kelasnya supaya nanti lebih fokus di antara D3 dengan NES, itu harus nanti akan fokus, ya. Kemudian kayaknya 300 orang deh. Oke. Ini sudah mencapai 300 orang, kayaknya udah habis jatahnya. Nanti saya naikin menjadi 500 dah. Untuk besok saya naikkan jadi 500. Ini banyak yang belum bisa masuk katanya. Oke. Penggunaan APD tergantung dari apa yang menjadi kegiatan Anda. APD-nya apa? Ya. Kita pun akan membahas bagaimana dari mulai menggunakan, bagaimana dari mulai cara membersihkan APD-nya. Kita akan bahas dalam bentuk soal-soal dan bentuk materi-materi dan catatan-catatan. Kemudian selanjutnya pendampingan pada pasien kebutuhan spiritual, termasuk juga di dalamnya ada kehilangan, ada palliative care di dalamnya. Kehilangan tentunya Anda harus paham konsep Kubler-Ross. Ya, konsep Kubler-Ross Anda masih ingat kan? Dari mulai marah, kemudian apalagi anger, ada marah anger, ya, kemudian denial, kemudian berjaining, kemudian depresi, dan yang terakhir adalah acceptance atau penerimaan. Itu konsep itu yang harus teman-teman pahami, sehingga nanti kalau pada pasien lagi marah, apa tindakan kita, apa yang harus kita lakukan. Pada pasien denial, apa yang harus kita lakukan, ya. Gitu, ya, begitu. Gampangnya ya seperti itu. Nah, uraian-uraiannya, pendampingannya, artinya nanti akan di breakdown atau lebih spesifikkan bagaimana proses pendampingan dari spiritual ini. Ya. Palliative care ada bahasan khusus. Nah, ini palliatif adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi penderitaan orang ya, untuk mengurangi misalnya pasiennya mengalami gejala nyeri, ya kita sifatnya simptomatis,
Ingat, kuncinya adalah bahwa keperawatan itu prinsipnya adalah here and now. Respon pasien. Itu menjadi kunci utamanya. Menjadi kunci utama selama kita melakukan pelayanan kepada pasien, itulah kuncinya. Kondisi apapun, ya, kondisi apapun itulah yang menjadi kuncinya. Itu jadi kita tidak usah stres. Ini paliatifnya bagaimana? Tenang, Anda itu D3 tidak akan terlalu dalam, ya, tidak akan terlalu dalam. Nanti saya ajarin dari yang sifatnya superficial, ya. Tenang, sabar. Kemudian kondisi lingkungan yang bersih, bagaimana kita mempertahankan lingkungan yang bersih, bagaimana kita mempertahankan keamanan yang di lingkungannya, lingkungan masyarakat. Tentunya Anda ada kompetensi di masyarakat, bagaimana keluarga, sayangnya keluarga tidak termasuk ya di dalamnya, ya, di dalamnya. Kemudian ada proteksinya bagaimana, pasien safety-nya bagaimana untuk lingkungan. Itu nanti kita akan belajar di soal maupun di materi. Itu kondisi yang aman, bersih. Gangguan rasa nyaman seperti apa, itu bagian yang harus Anda kuasai. Kemudian ada pendokumentasian dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Tentunya Anda harus paham SWOT, ya. Anda paham bagaimana menentukan tujuan keperawatan, misalnya harus berdasarkan SMART, ya. Nanti diajarinlah. Kita kan hanya menjelaskan ngobrol-ngobrol terkait dengan materi, ya. Jadi nanti Anda sudah SMART itu apa, tentunya Anda sudah paham spesifik, measurable, achievable, rasional, Anda time. Nanti penjelasannya kita menyusul, ya. Kita belajarlah nanti. Kemudian, dan ini apa? Ini sudah ada di, kalau Anda nanti, aduh saya kan besok nih ujiannya, gimana ceritanya mau belajar. Anda yang tanggal 15 ujian itu Anda cukup membaca di Kapita Selekta, itu ada 1000 soal yang harus Anda kerjakan di sana. Pahami aja, ini Anda mengerjakan, jawabannya ada di belakang. Jadi Anda tinggal belajar dari sana. Kalau memang sudah sangat kepepet. Bagi yang masih punya waktu lama, coba baca buka mind map yang saya berikan, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini masih khusus tadi ya, khusus. Tadi yang sudah nih, ini tadi khusus dan ini adalah perawat terampil meliputi apa? Ini berdasarkan permen ya. Kita mengacu pada permen. Coba perhatikan ada sedikit perbedaan. Yang kisi-kisi kisi-kisi mengacu kepada permen dan kita lihat permennya seperti apa. Di permennya seperti apa sehingga kita bahwa benarlah kisi-kisi seperti apa. Oke, yang pertama di kisi-kisi menentukan pengkajian perawatan dasar. Perawatan dasar, pengkajian keperawatan dasar itu seperti apa? Tanda pita, head tutu, auskultasi, perkusi, apa ya? Perkusi, inspeksi, dan lain sebagainya, itu yang harus Anda kuasai. Head to toe, bagaimana misalnya jenis pernapasan yang normal, yang tidak normal, itu adalah pengkajian dasar. Kemudian yang lanjutan kayak gimana? Ya, kayak lanjutan contohnya dengan ada tambahan pemeriksaan diagnostik, EKG, memberikan spesifik untuk BPH misalkan colok dubur dan lain sebagainya, itu sudah lanjutan. Tapi kalau yang sederhana adalah pendekatan pengkajian head to toe dan pengkajian per sistem. Itu ya, itu yang menjadi harus Anda kuasai. Kemudian komunikasi terapeutik tadi sudah dijelaskan bahwa di permen pun ada komunikasi terapeutiknya, edukasi tentang perilaku hidup bersih sehat PHBS dalam rangka melakukan upaya promotif. Ingat PHBS di sekolah seperti apa?
di keluarga seperti apa saja yang terlibat di PHBS harus paham. Harus paham, karena ini adalah kompetensi Anda. Kompetensi Anda ini merupakan bagian yang sangat penting kalau Anda ingin melihat secara benar atau kompetensi yang harus Anda dapatkan. Kemudian, memfasilitasi penggunaan alat pengaman pelindung fisik pada pasien, pencegahan risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Contohnya apa? Restraint, posisi, supaya tidak terjadi dekubitus seperti apa, pencegahan cedera, misalnya cara berjalan pun sama, penggunaan kruk, naik, bagaimana cara turun, posisi yang digunakan pada pasien dengan gangguan cedera kepala apa, itu pun juga sama untuk meningkatkan promotif yang mengurangi cedera, resiko cedera. Itu kan sudah kita pelajari itu. Oksigen sederhana itu sampai non-redirecting mask sederhana. Yang lanjutan itu sampai dengan misalnya penggunaan ventilator, penggunaan yang lebih dari pakai apa namanya? Lupa lagi, malah saya lupa. Tadi udah ingat, sekarang lupa. Ya. Jadi sampai dengan NRM saja, ya. Jadi kanul, kemudian rebiting mask, simple mask, sama NRM. Yang 4 aja yang harus Anda kuasai. Tapi juga kalau intubasi sudah tidak, bukan sederhana lagi, ya. Bukan sederhana lagi. Kemudian memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat. Kalau kondisi gawat darurat, kita masih ingat pada bencana bagaimana, kemudian yang kritikal bagaimana, yang kritis, yang ICU, bagaimana persiapan EKG, misalnya bagaimana cara memonitor WSD dan lain sebagainya. Yang bencana kan triase, itu juga masih yang sifatnya Anda harus dikuasai. Ya. Kemudian yang early warning system nanti ada materinya, saya berikan soal-soalnya nanti, ada insya Allah saya berikan di kuis. Mungkin mudah-mudahan saya bisa memberikan untuk tryout besok, saya bikin soal-soalnya untuk saya sesuaikan dengan kompetensi Anda. Jadi kalau saya sih begini, kalau saya itu Anda jangan, waduh, saya sudah bikin gini-gini. Jangan, itu sudah persiapan kita, nah itu kita sudah betul. Karena apa yang dilakukan oleh kita, misalnya handless manuver, itu kan ada juga di kebawaan gawat darurat. Penggunaan di luka bakar juga ada gawat darurat. Pemberian cairan pun Anda harus paham. Infus harus paham juga kan. Nah, itu harus paham infus, tetesan infus, cara pemberian NGT pun Anda pun harus paham, ya. Kemudian memberikan tindakan perawatan, sudah. Memfasilitasi lingkungan yang tenang, tadi bebas resiko penularan infeksi. Anda harus paham tekanan positif, tekanan negatif, itu pun harus paham. Kenapa ada positif tekanan, ada negatif, itu pun harus paham. Pada orang-orang TBC tekanannya harus apa, pada orang COVID tekanannya harus apa, itu secara konsep Anda harus apa. Ya, bagaimana isolasi, tapi jangan sampai dengan tidak berapa lux pencahayaannya, itu terlalu kompleks. Kemudian melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada medikal bedah. Apa yang sederhana pada medikal bedah? Contohnya perawatan luka. Ya, semuanya juga bisa perawatan luka, kemudian head up, kemudian otomatis tensi dan lain sebagainya saya nggak akan ngomong. Kemudian ada kateter, ada NGT. Cara menentukan kateter masuk atau tidak itu pun menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Kateter, kalau sudah masukkan Anda keluar urin berapa masukan? NGT masuk seperti apa, mengujinya seperti apa, itu pun
harus Anda lakukan, harus Anda paham. Intervensi spesifik sederhana pada anak, kompres pada anak, pemberian makanan pada anak pun sama harus Anda kuasai, pemberian cairan itu pun harus Anda kuasai. Menghitung tetesan infus pun pada anak harus Anda kuasai. Cara memandikan, kemudian apa juga misalnya imunisasi, itu kan juga sama. IM, SC, IC, polio dan lain sebagainya itu pun harus Anda kuasai. Karena ini adalah spesifik pada anak. Tapi kalau misalnya yang lainnya bagaimana? Enggak lah, yang lain enggak, yang jadi gampang menurut saya itu yang biasa kita lakukan itu yang akan diujiankan. Jadi nggak usah stres berlebihan. Kita sudah melangkah jauh saat ini. Kemudian yang 10, melakukan intervensi perawatan spesifik yang sederhana di antara di area maternitas. Mencek HPHT, kemudian menentukan usia kehamilan, Leopold, itu yang sederhana-sederhana itu bagian juga Anda, ya. Dan itu biasa kita lakukan, itu sederhana banget, kan? Kemudian intervensi perawatan pada spesifik pada komunitas. Maternitas nggak ada ya tadi di kisi-kisi, tapi di permen ada. Saya kenapa dimasukkan? Saya takut kayak tahun kemarin. Saya takut seperti tahun kemarin. Kita fokus kalau ternyata keluar sesuai dengan aturan. Kalau tahun kemarin, mana yang boleh dilakukan? Misalnya tahun kemarin nih, menjadi perseptor itu giliran siapa? Kalau tahun kemarin seperti itu. Kalau tahun sekarang lebih dalam. Jadi rasa-rasanya kita seperti mau akan uji kompetensi. Itu gambaran saya seperti itu. Anda akan masuk ke uji kompetensi. Oke. Kemudian jiwa, komunitas tadi sudah ya, komunitas. Misalnya komunitas, pengkajian komunitas bagaimana, intervensi loh ya, intervensi yang Anda harus lakukan. Ya komunitas bagaimana? Cara memberikan penyuluhan dan lain sebagainya, itu bagian dari intervensi yang dilakukan di komunitas. Kemudian keperawatan spesifik di area jiwa, area saya akan masuk PAK, kemudian berhubung pada orang-orang, kalau misalnya walaupun sederhana tapi konsep gangguan jiwa, halusinasi, waham, bunuh diri, kekerasan, itu pun harus paham secara konsep sehingga Anda tidak akan salah. Misalnya orang yang halusinasi itu harus gimana konsepnya? Halusinasi harus diajak ngomong, orang jangan dibiarkan sendirian bengong. Kalau dia bengong, nanti dia mendengarkan suara-suara yang aneh. Melakukan tindakan terapi komplementer, ya misalnya herbal, tapi nggak akan ditanya itu tentang misalnya bagaimana cara apapun kur, nggak akan. Holistik itu menyeluruh. Apa intinya? Intinya di tindakan ini adalah menghargai kepercayaan pasien. Ya, kita menggunakan yang di luar medis. Melakukan tindakan pada tahap, coba itu tindakannya pada tahap pre, menyatakan saum, puasa, ya, puasa, kemudian selama intra bagaimana, pengukuran tekanan darah dan lain sebagainya, posnya bagaimana, itu juga bagian yang harus dilakukan. Pre-nya kapan puasa? Kapan mencukur rambut? Itu bagaimana persiapannya? Bagaimana ngambil darahnya? Itu bagian dari pre. Kemudian yang post, sadaran dan lain sebagainya. Tadi juga sudah perawatan paliatif.
Memberikan dukungan fasilitas spiritual tadi sudah. Kemudian melakukan perawatan luka yang sederhana, tidak pada yang perawatan luka yang modern. Misalnya dengan menggunakan metode apa dan lain sebagainya, itu tidak. Dokumentasi tindakan perawatan. Itu ada 18 kalau menurut Permen yang harus Anda kuasai. Jadi hemat saya, kalau Anda sudah bergabung sebelumnya dengan saya, Anda sudah siap. Menurut saya seharusnya Anda sudah siap karena materi-materinya yang sudah diberikan. Konsep yang lebih dari itu pun sudah saya berikan. Jadi tidak ada kata ini terlambat, tidak. Tinggal kita menguatkan intervensi-intervensi. Bukunya, ingat, buku yang harus Anda baca saat ini adalah Tindakan Keperawatan dari Depkes. Buku-buku dari Depkes itu harus dibuka. Kenapa? Karena yang bikin soal adalah orang-orang Depkes, Kemenkes yang bikin soal. Jadi kalau Anda materinya di mana? Nanti saya kasih materinya banyak banget. Materinya nanti saya kasih, bagi yang baru gabung jangan khawatir, Anda pun nanti akan kebagian pusingnya. Anda pun bisa melakukan tryout, Anda sekarang nggak usah berpikir mana S1, mana D3, dan lain sebagainya. Ada link tryout, kerjakan. Ada kuis, kerjakan. Karena kita tidak pernah tahu soal mana yang akan keluar. Apapun yang saya berikan, kerjakan. Gak usah pusing-pusing kayak gimana. Yang penting kerjakan apa yang saya suruh. Oke? Tidak usah lagi, ini banyak, ini orang lain itu menangis karena tidak masuk ke SKB. Anda sudah 1 tahap lagi. Masa mau dibiarkan mau dibiarkan kesempatan hilang begitu saja, ya. Tolong jadi semangatnya ditambah, nanti kita akan belajar. Besok pun dari mulai besok tryout, tryoutnya akan saya coba pisah antara D3 dengan NES, tapi juga saya membolehkan Anda mengerjakan diagnos, karena semakin Anda mengerjakan soal, akan semakin paham. Ya, akan semakin paham. Orang yang sudah berbuat salah, itu tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi tidak usah Anda memikirkan lagi mana yang S1, mana yang D3. Bodoh amat, kerjakan. Ya, kerjakan. Untuk Senin kita pun masih ada Zoom bagi yang tidak bisa, nanti saya rekamannya pun disiapkan, ya, rekaman disiapkan. Ini pun rekamannya saya siapkan sehingga Anda tidak kehilangan jam. Dan nanti linknya saya akan berikan di grup, ya, saya berikan di grup. Saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Siap, kerjakan. Oke. Tryout masih tetap jam 19. Masih tetap jam 19. Kemudian ringkasan di materi kunci. Ringkasan di materi kunci ya. Nanti ada ya. Nanti teman-teman yang masih di grup 5. Oh ya, grup 4. Gelombang 4 itu saya satukan dengan gelombang 5. Karena baru berjalan 1 minggu, saya satukan saja dengan gelombang 5. Jadi tapi D3 dengan D3, S1 dengan S1, ya. Itu saja. Kemudian bukunya ada, nanti saya kasih bukunya, materinya nanti saya kasih juga. Yang baru gabung, tenang, kita pun sama-sama. Kalau untuk dosis itu yang menentukan adalah dokter, tetapi kita lihat dari saturasinya. Tentang saturasi ada min map-nya, ya, tenang. Kemudian TO-nya, ya, saya usahakan dipisah antara TOD3 dengan NES, tapi sedikit ada perbedaan. Walaupun saya itu senang kalau Anda mau mengerjakan lebih tinggi dari Anda. Ya, yang dasar saya berikan juga, yang pertengahan saya berikan juga, yang tinggi saya berikan. Jadi nggak usah ada dikotomi itu. Tapi yang saya lakukan.
Kemudian sistem penanggulangan gawat darurat, ya nggak usah lah, ini udah terlalu ISPKTDT. Ya, sistem peringatan gawat darurat terpadu, nah, itu bukan bagian kita. Dosi, Gogo, nanti ada lah ya, IGA masih ada ya. Ambu apakah masuk? Nggak, ambu baik masuk karena kita memberikan itu kan nggak ada urusannya. Kalau di Gadar itu nggak ada urusannya. Siapa yang mendapatkan pertama, maka itulah yang mengerjakan. Bukan masalah lihat S1, S2, S3-nya. Nggak lihat itu. Siapa yang mendapatkan? Termasuk juga early warning system kan semuanya harus paham. Kemudian code blue semua juga harus paham. Itu basi, iya, itu bukan ranah kita sebenarnya. Tetapi di itubasi kita harus tahu, oh ini harus itubasi. Jadi kita bisa, ini GCS, artinya bagaimana kalau kita tahu? Yang sederhana, GCS di intubasi Anda harus paham. Ya, artinya GCS, kemudian kekuatan otot itu pun harus paham Anda ya. Intubasi, karena salah satu syarat untuk mendapatkan atau melaksanakan intubasi adalah GCS 8 ke bawah. Bagaimana Anda bisa menentukan 8 kalau Anda nggak paham itu? Kemudian di mute dong, please. Kalau si ada ikutan, nggak apa-apa, biar pinter dia. Mana ya? Kok cuman, oh iya, ada, kita sudah sampai 300 ternyata. Depkes, Kemenkes, ya udahlah, pokoknya sama saja lah. Beda ngobrol, Kemenkes ya. Mobilisasi, alat mobilisasi masuk. Iya, masuk. Contoh, bagaimana menggunakan kru, membantu pasien berjalan, naik tangga, turun tangga. Yang Morse, ya ini nggak usah, ini kalau yang Morse, Humpty, Dumpty, kemudian Ontario, nggak terlalu itu. Jangan terlalu itu. Tapi kalau mau keilmuannya, nggak masalah ya. Kemudian hipoglikemi 60. Kalau saya 60 ya. Ya 60 lah kalau ya, begitulah. Saya pun nyari apa? Yang skin apa yang interaksi itu juga macam-macam. Saya 60 pakainya, 60. Obat, Anda cukup tahu kalau obat, tetapi prinsip menggunakan obat yang 6B harus paham. Prinsipnya itu yang dasar kan. Ya, tapi kalau yang eskopnya ya beda lagi. Ya. SP pemberian obat SP2 di halusinasi ya. Nanti dijelaskan di halusinasi. Apalagi penjelasannya SP2 udah ada yang jawab tuh. Nilai normal laborat masuk gak Pak? Kalau normal HB masuk yang kayak gitu. HB, kemudian hematokrit. Itu kan sederhana yang kayak gitu. Tapi mungkin menghitung bisa kebutuhan apa, cairan dan lain sebagainya mungkin akan sedikit soalnya. Tapi kalau Anda mau tahu masuk ya. Tentang USBN nanti ada soalnya ya, di D3 ada early warning system, kalender kesehatan. Anda harus tahu ya. Kalau AGD paling nilai labnya. Kalau Anda tahu itu lebih utama, tapi kalau AGD kayaknya udah interpretasinya bukan bagian di Anda ya. EKG yang sederhana menghitung heart rate, memasang EKG, kalau aksis dan lain sebagainya itu tidak bagian Anda. Kalau kesehatan Gadar ya Anda harus paham itu ya. Kalau kesehatan di Gadar harus paham ya. Silakan lagi kalau ada pertanyaan. Mulai sekarang bagaimana ada pencerahan sedikit. Jadi apa yang Anda lakukan selama ini tidak sia-sia, itu aja. Karena keperawatan itu juga. Jadi Anda nggak harus khawatir. Ya. SGD dan lain sebagainya
nggak masuk kalau di ini ya, kalau di kisi-kisi nggak masuk. Tapi kalau mau baca, baca aja. Kalau saya masih ada waktu baca aja. Toh kita tidak pernah tahu ya. Yang DC Shop nanti kita jelaskan ya. Kemarin keluar tahapannya ya, DC Shop nanti kita jelaskan. PISPK program itu kan program prioritas PISPK masuk ya. Ya. Tetapi kalau di UKOM, bagaimana bedanya? Itu nggak akan, misalnya di UKOM itu tidak ada misalnya apa yang dimaksud dengan luka tidak nyambung, defisiensi, itu tidak ada di UKOM itu. Tapi kalau di sini kita ada. Tumbuh kembang, iya, komunikasi terapeutik kan diawali dengan tumbuh kembang anak. Bagaimana perawatan traumatik, ya? Apa yang harus dilakukan? Belajar dari mana? Belajarnya dari mana? Baca itu kata kunci dan ringkasan. Baca itu dulu. Baca itu dulu yang mau baru gabung. Ya, baca tuh sehari itu baca. Permen puskesmas dan lain-lain. Secara kalau permen apa undang-undang nomor-nomor nggak akan ada, kayaknya nggak akan ada. Tetapi Anda harus paham apa program puskesmas, karena Anda nanti akan melaksanakan itu harus juga didasari dengan keilmuan. Ternyata yang kita bahas di sini ada di ini IGA nih, ternyata yang kita bahas di Kapita Selekta hampir ada semua ya. Begitulah. Undang-undang Gawra, SPM, apa SPM? Saya nggak ngerti ya, singkatan-singkatan. Video materi, video nanti alhamdulillah gampang. Isu COVID juga, isu COVID kan ada itu yang keempat, yang keenam itu. Yang mengancam masyarakat itu masuk COVID, masuk dong. Misalnya penggunaannya bagaimana, Anda kalau ke ruang COVID menggunakan APD-nya yang kayak gimana. Sampai kemarin aja orang dengan skabies pakai APD apa, orang dengan konjungtivitis pakai APD-nya apa, itu kan tadi malam ada. Sudah saya berikan kan. Kapita, udah, gimana materi saya buka? Belum, kan salah, santai. Santai dulu, santai. Orang baru masuk. COVID ada, narkoba, ya pemberian obat, jenis-jenis obat dan lain sebagainya. Tanda-tanda orang pemberian obat dengan orang melakson itu, rumatan, metadon juga ada harus. Tanda shock ada, tanda shock jangan lupa. Standar minima ada. SOP tindakan bacanya di mana? Ada bukunya. Itu dari Kemenkes. Standar pelayanan minima ya, standar pelayanan minima. Ada standar pelayanan minima. Kemudian APD level mungkin kalau COVID ya ada, termasuk karantina, PSBB. Sebagai pengetahuan Anda wajib hafal untuk karantina, apa itu tracing, apa itu apalagi itu yang 3T itu harus paham ya. Nyuntik vaksin di mana Anda harus paham. Kemudian MARSAR, kemungkinan jangan keluar yang sekarang lagi hot adalah COVID ya. Kalau MARSAR itu galak. Ya, belum tahu materinya, santai. Kamar isolasi ada, cuma tadi malam dikasih. Hitungan tetesan impuls, DC ada tetesan impuls. Tekanan negatif positif sudah ada tadi materinya, sudah ya kasih. Peringatan, baca saja kalau peringatan, karena 2 tahun berturut-turut ada. Tandai lagi materi. Ini sudah nanti saya kasih ini ya. Saya kasih materinya, saya kasih kepada Anda PDF-nya. Tenang. Dosis vaksin. Dosis vaksin ada. SPO. Luka bakar ada. Luka bakar terutama pemberian cairan dan cara menghitung rule of 9. Jangan lupa. Itu ada tuh. AGD paling 1. Nggak usah pusing dengan AGD. Oke. Itu sudah advance ya. Oke, itu ada lagi? Ya, nanti saya kirim ke grup. Ya, saya kirim ke grup. Bentar ya.
Ya, nanti saya kirim. Siap. Sabar ya. Untuk materi-materi akan saya kirim ke grup. Tenang. Itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kisi-kisi. Tapi ingat, pengalaman tahun lalu, kisi-kisi itu hanya panduan secara umum. Ternyata banyak yang di luar kisi-kisi. Itu aja ya. Ikuti apa yang saya sarankan, laksanakan. Bismillah saja, berdoa saja. Semoga kita sukses semua. Semoga Anda yang masuk di grup ini menjadi PNS di tahun 2021 ini. Semangat, tetap semangat. Jangan cengeng, walaupun materinya banyak banget. Jangan cengeng, karena kita insya Allah bisa. Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung prasangka umatnya, prasangka hambanya. Kalau Anda yakin bisa, pasti bisa. Sekarang pupuk bahwa Anda tinggal satu langkah lagi dibanding orang lain. Oke, semangat belajar. Nanti saya berikan materi-materinya. Siapkan kondisi tubuh dengan baik, teman-teman. Nah, ya, kemarin ada juga yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, semoga cepat sembuh juga dan bisa bergabung dengan kita. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjalan belajar dari mulai malam ini akan saya mulai saya berikan kepada Anda materi-materi di umum, terutama di umum. Cek aja materi umum, baca aja di sana, cari apa yang Anda butuhkan, sudah saya simpan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. 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 Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan memutus. Sarang heo, Pak. Sama-sama.